Terus ganti yang bagus. Mak me tanang yang bagus mana? Ah, lah kamu mau ngapain cari Mama Di? Heh? Ya wes nek enggak apa kan pergi. Mau pinjem lah mau apa? Pinjem HP-nya Mama. Iso tertipe sapore jam 5:30 kok ya iso on time iki lho. Mau pinjem HP Mama. Lah itu apa yang satu? Yang beliin siapa? Mama, tapi aku sendiri ya. Lah itu yang putih-putih apa itu? Ini tuh bapak yo. Ya, berarti Mama minta bakpaune separo ya. Ya. Nek boleh? Boleh. Kalau nggak boleh nanti nggak dipinjemi apa? HP. Ayo, setiap Boleh. langsung semua wes nek nu. Enggak. Ya pinter ya kali. Nek dikasih ke Mama Di semua kan nanti pinjemnya bisa tambah lama. Enggak mau. Lah kenapa nggak mau? Karena Mama tuh enggak janji, tapi janji. Mama dikasih hati. Oh, intinya saya perjelas ya. Tadi Mama janji katanya mau ngasih separo. Kok sekarang malah dikasih hati. Ya intinya kayak gitulah, kok malah lonjak minta satu gitu. Yo, nanti kan kalau minta satu kan bisa tambah lama minjemnya HP. Iya, tapi lama, lama Mama lama. Nanti kalau di paro Mama yang besar ya. Ya Mama besar tapi tinggi biar Mama kejeduk. Oh iya, biar Mama makannya banyak, terus Mama biar tetap waras gitu ya. Ya. Mama dikasih hati banyak. Dikasih hati banyak siapa? Mama dong. Enggak sih. Ini di sigah. Tiga enggak tapi aku enggak ada tiganya. Ya kene Mama yang maro. Iki rasa apa? Rasa strawberry. Rasa strawberry. Nanti kalau ditanya, "Loh, kok bakpaone tinggal separuh?" bilangnya gimana? Enggak tahu. Ya diminta Mama Di separuh gitu ya. Ya. Karena buat pinjem HP gitu ya. Ya. Kok HP Mama kok mentek terus toh ya? Saya tak sigari. Ya. Tiga happy ya, Ma. Ya pakai tangan lah, nyon anu video ki Mama. Iso ora? Itu. Mama Di lagi sibuk cuci baju kok ojek koprus kok. Apa ya, Mama? Jangan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma, dulu. Apa? Plastiknya. Ya kamu pilih yang mana? Pilih yang ini. Yang ini. Taruh plastik apa enggak? Enggak. Enggak. Ya ini ya dalam keseharian tuh harus diajarkan kayak hal-hal seperti ini, meski ya terlihat buang-buang waktu, buang apa ya, nanti ketika sudah dewasa menemui banyak orang kemungkinan bisa berkomunikasi, bisa bernegosiasi. Ya udah. Yang penting Walas. makasih, HP ini itu didipet itu kasih ke Mama dulu terus cuci tangan. Ya. Saya lihat postingan di awal ya. Ini saya ambil dari pendukungnya Lemon. Nah, ini saya balik tanya ke pendukungnya Lemon yang khususnya manusia abu-abu. Kenapa saya bilang manusia abu-abu? Laki tidak, perempuan tidak. Dalam bentar ya. Mengatakan siapa? Ibunya Dokter R. Seperti artis. Udah kayak ya. Nah, sekarang setelah saya ngomong seperti ini, kembali lagi baca caption di awal ya. Terbukti kan? Ibunya Dokter R, anaknya sudah jadi dokter ya. Punya suami dan punya anak. Ya. Sampai di sini paham dong ya. Sudah paham ya.
Saya pernah bilang, kalau kalian belum pernah merasakan, belum pernah mengalami, sebaiknya diam, nggak usah speak up. Akhirnya apa? Akan berbalik pada diri kalian, ya. Ya, apalagi ini yang manusia abu-abu, ya. Wong jati diri kalian aja itu gak jelas kok, ya. Kalian tuh ditakdirkan menjadi laki, kalian tuh dilahirkan tuh laki-laki, ya. Kalian aja itu melawan kodrat atau takdir Tuhan, ya. Akhirnya apa? Akan hancur dengan sendirimu, akan hancur dengan dirinya sendiri, akan hancur dengan dirimu yang kau perbuat, ya. Kayak LL itu yang balik kodrat dia apa? Laki-laki, habis ratusan miliar itu untuk mengubah sesuatu yang nggak jelas, ya, untuk menjadi perempuan. Itu uang kalau di didonasikan atau untuk biaya pendidikan orang yang kurang mampu kan lebih bermanfaat, ya. Ayolah mulai berpikir waras, ya. Aduh. Oke, akun Acikilis. Baca aja komenannya. Dirimu saja mendukung pakai akun privat, nggak berani menunjukkan jati dirimu, entah laki, entah perempuan, entah banci, ya. Sorry, saya agak kasar karena pendukung Lemon kebanyakan itu banci alias manusia abu-abu, ya. Kenapa dikatakan manusia abu? Ya laki-laki enggak, perempuan juga enggak. Kok malah melontarkan kata-kata itu ke dokter R? Ya aneh, ya. Aduh, ya. Akun Acikilis say I kill you, lalu waduh kok malah nyanyi bas apa India atau Mbak yo selingan biar nggak sepanang, ya. Oke, ini mungkin bentuk support dan dukunganmu, ya, untuk Lemon, ya. Ada dua komen, ya. Dia orang baik, selalu membantu banyak orang, bla 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 bla, ya. Oke, itu menurut pendapatmu. Coba kamu posisikan di posisi tengah saja, ya. Koin saja itu ada dua sisi, ya. Kalau diberdirikan ada sisi kanan dan kiri, ya. Begitu juga manusia, ada sisi buruk dan ada sisi baiknya, ya. Nah, ini mungkin dirimu melihat dari sisi kanan, ya, mungkin yang baik, ya. Kalau orang banyak, ya, itu melihatnya ada di posisi kiri dan dia itu mungkin sisi keburukannya lagi terap dan mungkin lagi parah-parahnya terbongkar, ya, bisa jadi tahanan, ya. Nih saya kasih paham. Ya itu, ya mungkin Anda orang yang pernah dibantu sama Lemon, ya, mungkin kebaikan itu jatuh pada diri Anda, tapi 9 keburukan dia di luaran sana, apakah Anda tahu, ya? 1 kebaikan ke Anda, ya, tapi di luaran sana 9 keburukan dia, apakah Anda tahu, ya? Dan persiapkan diri Anda dan mental Anda ketika nanti fakta dan realitanya dia masuk penjara. Support aja, mendukung aja pakai akun privat, nggak menunjukkan jati diri, ya. Apakah ini bentuk dukungan atau support sebagai penggemar? Kaki gua aja pun hancurin. Sebelumnya saya apresiasi dulu Bapak Topan Ginting Kades mana nih,
kurang paham saya ya, sudah melakukan pencitraan yang begitu perfect bagi yang melihat ya, akhirnya ke OTT ya, cari video dan lihat fullnya ya. Ini ya, buat kades, bupati, wali kota ya, intinya orang-orang yang menjabat di, intinya orang nomor 1 di daerah maupun di kelurahan maupun di bupati ya, harap introspeksi diri ya sebelum kalian dipermalukan secara nasional ya. Introspeksi diri ya. Dan bagi para istri ya, entah itu bupati, kades, atau wali kota, bahkan mungkin para menteri ya, setelah introspeksi ya, mungkin benar sih kata Pak Prabowo untuk mengembalikan hasil korupsi secara diam-diam supaya bisa tidak terekspos ya. Nah, untuk para istri ya, kalau bisa nih pasangan ya, suaminya untuk memberi pelajaran kepada istri dan anaknya selama ini mungkin hidup enak, kecukupan, mewah, untuk diajari gaya hidup hemat ya, yang biasanya healing 1 minggu 2 kali 3 kali bisa diperkecil ya. Hati-hati, persiapkan mental kalian ketika nanti seperti ini ya. Saya pastikan istri anaknya hidupnya kan tergantung suaminya ini ya, karena punya jabatan kades otomatis kehidupannya enak lah. Nah, ketika sudah OTT seperti ini ya, apakah si istri dan anak akan siap ya untuk bisa menerima realita yang ada, dari yang tadinya ekonomi enak menjadi tidak enak ya. Hati-hati ya, buat lagi itu para istri dan anak ya, berusahalah untuk mandiri ya, supaya jika terjadi sesuatu hal yang seperti ini kalian sudah siap ya. Kalau kalau ditangkap atau mungkin bahkan dipanggil Tuhan atau mungkin bahkan diambil pelakor, kalian bisa siap ya. Kalau tadinya itu hidup sudah enak, otak cuman bisa menggantungkan suami, ketika ada hal-hal seperti ini apakah Anda akan siap? Yang tadinya bisa memakai skincare mahal, nanti ketika ekonomi turun apakah Anda masih bisa memakai skincare mahal ya? Saya habis isak itu kan kadang live ya. Nah, di situ saya kadang healing akun, sampai mana akun saya itu bisa singgah ya. Nah, di situ saya menemukan ibu-ibu ya sama anak-anaknya bilang, saya tanya dari mana Mbak, dari Surabaya, si ibu bilang seperti itu. Di anak di samping bilang, enggak, dari Sulawesi, di Kabupaten Wonolopo atau mana itu. Nah, saya tanya balik, si ibunya bilang, anak kecil kau diam saja. Nah gitu kan. Saya tanya, ini yang bisa dipercaya ibunya atau anaknya? Ibunya, jawab gitu ibunya. Saya jawab balik, kalau ibunya biasanya kalau ibunya wawasannya sudah ada, terus pengalaman hidupnya lebih banyak daripada anak, kemungkinan besar saya bilang yang bisa dipercaya anaknya. Saya bilang seperti itu, langsung dimatiin ya. Gini ya, saya dulu pernah buat video juga tentang kasusnya Lemon sama anak. Itu saya lebih percaya ke omongannya anaknya Lemon daripada
lemonnya. Lemon itu wawasannya udah banyak, pergaulannya juga sudah lumayan ya. Tapi kalau anaknya ya wawasannya kan kurang daripada ibunya ya. Pengetahuannya pun kurang daripada ibunya ya. Saya di sini simpulkan kalau yang pandai merangkai kata-kata itu emaknya, bukan anaknya. Yang kebanyakan itu emaknya, bukan anaknya ya. Buat apa ya? Kalau memang diri kalian itu niatnya awal baik, ya sudahlah, kenapa harus ditutupi ya. Nanti ketidakjujuran sesuatu bisa berakibat fatal. Contoh ya, ketidakjujuran status, banyak ada orang yang demen beneran, akhirnya ketahuan di hari pernikahan sudah pernah menikah 3 kali. Yang malu siapa? Keluarga besar ya. Ayolah ubah diri kalian, dari hanya tempat tinggal kok aja berbohong, kenapa ya. Nanti kalau di medsos bilang belum ada suami, nanti kalau udah ada yang ngasih ngegif jatuh cinta ya, suami disembunyikan, terus menyembunyikan identitas, menyembunyikan tempat tinggal supaya dapat gift terus gitu kah ya. Ingat, sistem yang seperti ini nggak akan tahan lama ya. Maaf ya Bunda. Bisa nyuruh aku megang titik. Sebetulnya saya mau ngomong los ya, mau berkata ASU, tapi saya di sini saya kontrol ya. Sebelumnya saya sempat emosi juga ya. Kenapa ya? Orang yang sudah dipercayai ya untuk menambah ilmu agama akhirnya diginikan ya. Saya memaklumi sebagai orang tua yang marah dan sempat menendang. Wajar ya, emosi wajar karena yang diperlakukan anak ya. Dan lihat ekspresi si guru ngajinya. Ini fitnah mi ya. Dalam praktek hadas ya. Hadas sepengetahuan saya itu ada 2, hadas besar, hadas kecil ya. Kalau hadas kecil itu ya mungkin bisa, kok mungkin ya, yang saya tahu itu dihilangkan dengan cara membasuh dengan air, atau kalau tidak ada air dengan tayamum dengan debu atau pasir ya, atau enggak cuman pakai air wudhu ya, dengan cara waktu kayak kita wudhu ya. Ya ini nih mungkin hadas besar ya. Si guru ngaji ini ya melakukan aktivitas layaknya pasangan suami istri, kemungkinan seperti itu ya. Terus nanti bilang ke muridnya, nanti habis kayak gini nanti keramas ya. Nah itulah emang kalau cara membersihkan hadas besar seperti itu, dengan cara keramas kalau habis hubungan intim ya. Pengen nonjok juga sih rasanya aku ya. Istrinya pun shock kan, kaget kan ya. Banyak, nggak cuman yang di Jaksel ini, problema tentang asusila terhadap anak. Yang khususnya apa yang saya bikin emosi, bikin jengkel itu apa? Berkedok agama ya. Saya sudah sering buat video-video bagi orang tua yang menitipkan anaknya di pondok, yayasan maupun di tempat ngaji, sering komunikasi apa saja aktivitas yang dilakukan di sana ya. Percaya boleh, tapi jangan percaya 100%. Komunikasi penting. Saya paham kalian itu minim agama, mungkin orang tuanya minim agama, menaruh harapan besar ke guru ngaji atau ke pondok ya. Ingat, ini enggak semua ya, untuk bisa mendidik anaknya menjadi tahu tentang agama. Tapi kalau faktornya seperti ini ya,
Hati-hati, hati-hati. Saya sering bilang hati-hati. Sering komunikasi sama anak. Saya paham, kayak kalian pun lagi diajar dari segi ekonomi, ya. Sebisa mungkin usahakan untuk komunikasi sama anak. Secapek-capeknya kalian dalam menjalani aktivitas pagi, jangan lupa untuk komunikasi sama anak. Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do ba do ba do. Anda saya lagi lewat itu neptu ya. Neptu itu apa istilahnya Kak? Hitungan Jawa gitu ya. Ada pon, legi, wage, kliwon, paing ya. Yang bahasa kadang tuh urut ya, kayak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah ini saya sebut acak karena saya kurang begitu paham ya. Yang saya tahu cuman itu, tapi urutannya saya kurang paham ya. Nah kebetulan di beranda saya itu paing ya, kebetulan itu neptu saya ya. Dulu ada pacar saya yang bilang, neptumu apa wo? Paing. Wah dhuwur, abot, bilang seperti itu. Dan emang faktanya tidak berjodoh. Ya sudahlah, ini sedikit neptu tentang paing ya. Saya nggak sebut saya hari apa. Ada kan Senin wage, Senin paing, Senin itu kan ada, atau enggak Rabu paing, Rabu wage, itu tepatnya tinggal Rabu terus tentunya apa itu kan masih bisa di lebih spesifik ya. Saya sebut aja neptu saya cuman paing, saya nggak mau sebut harinya hari apa ya. Ya ini untuk pembelajaran kita semua ya. Ya emang berat, emang apa ya, hampir semua reel yang dikatakan video ini ya. Dari segi percintaan saya berkali-kali, dari yang impor sampai yang kui sak neng kui. Nah, dari yang internasional kandas ya, di sini lagi vakum lah ya, udah 15 tahun ini. Terus dari karma, iya, karena dulu bapak saya ada story kurang bagus dan itu akhirnya pun turun ke saya. Terus pahing leader, iya, ketika saya nggak inget pesan bapak saya untuk menjaga adik-adik saya ya mungkin lagi dalam tahap pacaran. Biasa kan orang kalau lagi pacaran itu bisa lupa segalanya ya. Keluarga saya tambah oleng. Terus ya saya berusaha untuk menjadi pengganti bapak saya untuk membereskan masalah-masalah masa lalu bapak saya yang belum terselesaikan ya. Meski agak berat ya, iya. Keterbukaan pada keluarga ya atau orang sekitar bagi saya perlu, supaya apa ya, untuk meringankan beban hidup inilah. Ini menurut saya ya. Terus ya mungkin cukup sampai di sini dulu lah ya. Lahir di Pahing bukan kebetulan, itu panggilan dari leluhur. Jika kamu lahir di Weton Pahing, maka kamu bukan hanya manusia biasa. Di balik wajahmu yang tenang, ada energi leluhur yang mengalir sejak zaman kerajaan. Tapi hati-hati, Pahing sering membawa karma berat. Orangnya kuat, tapi sering diuji lewat rasa sakit yang tak terlihat. Mereka dipilih untuk membayar utang takdir. Itu sebabnya banyak dari mereka dikhianati, dikhususkan,
dan hidup dalam kesunyian yang aneh. Tapi kalau kamu bisa melewati semua ini, kamu akan bangkit jadi penjaga garis darah terakhir. Dan ingat, Weton Pahing tidak pernah dilahirkan sembarangan. Mereka diutus untuk misi yang belum selesai. Sudah saatnya kamu mengingat siapa dirimu sebenarnya.